Ya, great. Selamat siang semuanya, teman-teman. Hari ini hari Rabu, ya, tanggal 13 Agustus 2025 ya. Tuhan baik selama ini. Tuhan memang baik karena Tuhan akan tetap pelihara kita sampai saat ini kita ada ya. Jadi Tuhan akan pelihara kita sampai Tuhan memanggil kita. Alright, hari ini tema podcast kita adalah tetap kudus di tengah dunia yang kotor, ya. Ya, di tengah dunia yang kotor ini pertanyaannya, bisakah kita tetap hidup kudus? Karena banyak orang berkata, mustahil. Apalagi kalau kita berada di tengah-tengah lingkungan pergaulan bebas, ya. Hari ini ya, saya mau buktikan kepada Anda dan kepada dunia bahwa Tuhan sanggup menjaga orang yang mau hidup benar di hadapannya. Wow. Ya, selamat datang di podcast Kompak Siang hari ini dengan saya sebagai narasumber, ya, Andre Wahyudi Broto, dengan narasumbernya adalah Ibu Yelty. Saya sebagai host saja, ya. Bahwa hari ini saya mau buktikan ya bahwa Tuhan sanggup menjaga orang-orang yang mau hidup benar di hadapannya. Ada pepatah yang bilang ya, begini pepatahnya bilang ya, purity is not the absence of temptation, but the presence of God in our choices. Ya, kekudusan bukan berarti kita bebas dari godaan, tetapi berarti kita mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap pilihan kita. Wow. Ya, kisah nyata yang akan Anda dengar ya dan saksikan hari ini ya, datang dari seorang wanita asli Manado ya, yang membuktikan bahwa kekudusan bukan sekedar teori. Ya, bukan teori, bukan. Tapi keputusan yang bisa membawa Anda semua sampai ke garis akhir dengan kemenangan-kemenangan, ya. Ya, disinilah terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung pada saat ini di virtual Zoom. Ada Pak Hafiz ya, Pak Hafiz ya, orang Murtadin sekarang ada di Trawas Mojokerto. Selamat siang Mojokerto, apa kabar Mojokerto, Trawas? Ada Pak Bambang di Malang ya, Singosari. Selamat siang Pak Bambang, apa kabar ya, semoga tetap baik-baik saja. Di YouTube channel, wah rupanya YouTube channelnya rupanya orang Manado semua. Ini rupanya orang Manado semua itu cewek-cewek di YouTube channel. Waduh, kalau saya bicara Manado, apa yang ada di pikiran saya? Wah, cewek yang putih-putih, seksi-seksi, mulus-mulus, bicaranya lembut gitu kan? Ya, mungkin isi kepala saya hampir sama dengan Pak Bambang ini, ya enggak? Isi kepala itu hampir sama dengan Pak Bambang ini. Ya, sebelum bertobat, sekarang udah bertobat. Ya. Iya. Luar biasa ya. Hari ini kita bersyukur ya, kita punya narasumber yang ya beda ya. Ibu Yelty asli Manado, ya tetap hidup kudus di tengah dunia yang kotor ya. Oke, kita buka dalam doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kisah nyata yang menginspirasi dari Ibu Yelty. Kami berdoa kiranya melalui kesaksian dari Ibu Yelty ini, iman kami dikuatkan dan hati kami rindu untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Berkati narasumber Ibu Yelty Wotulo dan juga setiap pendengar baik yang ada di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel, agar kami semua bisa menerima pesan-pesan-Mu, pesan-pesan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, luar biasa hari ini ya. Narasumber kami ini, saya ulangi lagi bagi yang baru bergabung di YouTube channel mulai banyak ya. Bernama Ibu Yelty Wotulo. Ya, tumbuh di lingkungan pergaulan muda-mudi di Manado ya. Tahu sendiri kan Manado yang penuh kebebasan. Beda sama pergaulan muda-mudi di Jawa. Manado itu
ulang tahun anak kecil aja pesta minuman keras, itu biasa ya toh, pesta minuman dan ya pergaulan yang bebas ya. Tapi Ibu Yeti memilih berbeda. Ini memang pilihan ya. Ia menolak untuk kompromi terhadap hal-hal yang pergaulan bebas ya. Walaupun sering sekali Ibu Yeti ini diejek dan dianggap apa? Kolot, kuno. Ia memegang teguh kekudusan hingga hari pernikahannya. Ya, Tuhan kemudian mempertemukan dengan seorang gembala gereja dan mereka akhirnya menikah. Tapi kisahnya nggak berhenti di situ saja. Dengar baik-baik ya. Perhatikan saya. Hatinya tergerak untuk melayani. Lalu ia memutuskan ya untuk sekolah ya teologi. Setelah lulus ia dan suaminya bersama-sama mengembalakan jemaat ya di Kroya, Jawa Tengah ya. Bukan tanpa pergumulan ya. Ada masalah yang banyak masalah. Ya bukan ikut Tuhan terus lalu langsung jalan tol, enggak. Banyak, ada problem, ada konflik dengan jemaat, ada. Nggak mungkin nggak ada, banyak mungkin ya. Tapi satu hal yang selalu menjadi pegangannya, God's grace will take you where your strength cannot. Ya, kasih karunia Tuhan akan membawa Anda ke tempat yang tidak bisa dicapai oleh kekuatan Anda sendiri. Dan sampai hari ini ia tetap berdiri teguh, bukan karena kuatnya, bukan karena kuat dan gagah perkasanya Ibu Yelti, bukan, tapi karena penyertaan Tuhan yang dahsyat. Wow. Ya, keren ya. Mari kita buka hati hari ini ya, kita buka semua hati kita hari ini ya. Siapa tahu lewat kisah ini, lewat kesaksian Ibu Yelti ini, kita diingatkan kembali bahwa setiap hari ya, setiap saat adalah kesempatan untuk apa? Memperlihatkan Yesus lewat kehidupan kita sehari-hari di rumah, di tempat kerja, di marketplace, atau mungkin di masyarakat sekitar ya. Bahkan di tengah orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Ya toh? Karena apa? You might be the only Jesus someone ever sees ya. Anda mungkin adalah satu-satunya Yesus yang pernah dilihat seseorang. Nah itulah. Saya ulangi lagi ya. Selamat siang teman-teman semuanya yang di virtual Zoom dan juga yang menyaksikan di YouTube channel ya. Teman-teman perhatikan baik-baik kesaksian ini di podcast ini, kita semua akan banyak belajar ya. Kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan termotivasi. Terkadang kita manusia mudah menyerah jika kita melewati prosesnya Tuhan. Ya enggak? Nanti kita lihat ya apakah Ibu Yelti juga ada proses dari Tuhan, apakah dia menyerah? Kita lihat ya. Makasih yang sudah memberikan waktu ya, Ibu Yelti yang sudah memberikan waktu untuk memberikan sharing kesaksian pribadinya di mana dia mengalami Kristus secara pribadi. Disinilah kita bisa berbagi, bisa sharing bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi, bagaimana mengalami proses Tuhan, pembentukan yang pastinya tidak mudah, ya enggak? Oke, dan imbauan saya dan ajakan pada sahabat-sahabat mereka yang berkomentar di kolom komentar di YouTube channel ya, terutama di YouTube channel ya. Ya, mari kita berkomentar dengan bijak dan baik, sopan, tidak saling menyerang ya. Kesaksian dari tamu-tamu kita di podcast yang ini agar endingnya menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, ya enggak? Semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita saling menghargai dan puji Tuhan. Semuanya kita diberkati ya, terutama di 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 ya. Yang pintar mencatat ya, 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Sekarang kita kembali ke podcast kita. Nah, inilah saatnya, teman-teman. Mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Ya, sebentar Bu Yelti, saya mau kasih waktu dan layar dulu ya, supaya podcast for everyone ya, semua bisa lihat ya. Spotlight for everyone. Ya, alright. Ya, Bu Yelti, saya sebagai pendamping sajalah.
sebelahnya. Oke, Bu Yalti bisa mulai menceritakan ya dengan singkat tentang keluarga, ya, asal, ya, asal dari Manado, mungkin Manado bagian mana ya, bisa ceritakan ya, dan berapa saudara kandung, dan apa kegiatan Ibu Yalti sehari-hari ya. Dan teman-teman, tetaplah bersama kami, tetap stay tune, narasumber Ibu Yalti Wotulo. Kalau mau dengerin podcast Kompak Siang, sini dengerin baik-baik ya. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Let's begin. Ya, silakan. Shalom semuanya. Salam, Shalom. salam Bu. Tuhan memberkati. Ibu saudaranya Pak Yunus Watulo ya Bu? Iya, masih Iya, saudara. sekarang ada di Manado dia Bu. Mantap. Sekarang ada menghadiri anaknya. Iya, Ya. bulan Maret kami ketemu juga di sana. Maret atau April. Iya betul. Ini yang kedua kali. Itu Ya. satu profesi Bu. Pelayanan di Sidoarjo. Oh iya. GPDI. Betul Bu, GPDI? Iya betul GPDI. Oh iya. Saya tahu persis. Silakan Bu lanjut. Saya memperkenalkan diri di Manado, Motoli, Wanga. Saya bersaudara 7. Yang 3 ada di Jawa dalam pelayanan, yang 4 bertani di Manado. Saya dilahirkan dengan keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan semenjak kami kecil, kami memahami, kami menerima bagaimana orang tua mendidik kami, sehingga kami mulai dari remaja sudah mulai mengajar sekolah minggu. Walaupun setelah ada beberapa hamba Tuhan mau melamar, kami menolak karena tidak mempunyai keinginan untuk menjadi seorang ibu gembala. Karena dengan faktor-faktor yang memikirkan apakah bisa, apakah pokoknya tidak, kesimpulannya itu deh. Tapi dengan berjalannya waktu, karena sudah ada beberapa kali hamba Tuhan meminta kami, dan mungkin juga ini doa dari orang tua kami, sehingga saya oke lah kalau memang itu Tuhan kehendaki. Dan akhirnya tahun 1983 kami datang ke Jawa di daerah Tegal. Dan Sebentar, setelah Bu. di daerah Tegal, di Bentar, Bu. daerah Bentar. Malang, Bentar, Bu. Pemalang, Ya, bukan Malang. bentar Bu Yelti. Bentar. Tenang aja ya. Ibu Yelti kan dilamar oleh orang Manado, bukan oleh orang Afrika. Ya. Kenapa mikir-mikir? Kan sama-sama Manado, Jo. Kenapa sepertinya menolak? Kecuali kalau yang melamar orang Afrika, orang Nigeria, oke lah menolak. Ini kan sama-sama Kristen. Apa sebabnya? Ibu Ya, intinya tidak mau jadi ibu gembala, Pak. Oh iya, Intinya cakep tidak lah. mau jadi ibu gembala. Kenapa emang? Kalau ibu gembala kenapa? Berdosa kah? Apa berdosa? Kan nggak berdosa Bu. Kenapa? Kan malah bagus. Apa sebabnya? Bukan, artinya bukan. Mungkin apa ya? Ya mungkin takut tidak bisa berbuat apa-apa, atau mungkin ya pokoknya tidak maksimal menjadi ibu gembala mungkin. Oke. Itu kalau mau takut nanti kekurangan di pastori itu tidak, bukan karena Oke. itu. Bukan ya. Bukan takut proses, karena kan banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan nanti kurang, artinya
ya kadang pas-pasan. Bukan itu yang saya tidak mau jadi ibu gembala. Takut nggak bisa melayani gitu kah? Melayani Halo? jemaat. Halo? Iya, artinya iya. Ya, kan bisa belajar, Bu. Kan semua orang kan melalui proses belajar dan kan sudah jadi Ya, pengajar sekolah mungkin waktu itu minggu kan? Ini kan sudah mungkin jadi waktu itu pengajar. baru ke situ pikirannya. Oh, nggak enak jadi gembala, nggak enak lah ya. Duitnya nggak banyak gitu ya. Waktu itu mungkin ya, mungkin saya nggak tahu. Gimana? Bukan Bukan, karena itu. bukan. Bukan karena itu, Pak. Oke. Bukan. Ya. Oh. Karena apa? Karena tidak bisa melayani dengan baik nanti. Jadi ibu gembala gitu kan? Iya, mungkin. Nah, iya, pertanyaan saya akan kejar Iya, ini, Pak. mungkin Saya akan salah kejar terus. satunya itu mungkin. Ya, bentar, Bu. Saya akan tanya dulu. Ibu kan sudah diproses sama Tuhan jadi ibu sekolah minggu, mengajar sekolah minggu. Itu kan sudah belajar. Masa lama-lama kan bisa belajar juga kan? Apakah Ibu ada ketakutan terus kah? Menghantui itu kah? Apa yang terjadi? Ya, setelah menikah ya sudah nggak ada rasa takutnya, ya sudah fokus. Iya, maksudnya waktu itu sebelum menikah waktu itu ya. Kenapa ketakutan itu muncul? Kan sudah diproses Tuhan, sudah melayani di sekolah Setelah minggu. sudah menikah ya sudah harus berusaha. Berusaha. Oke. Saya dengar anak-anak saudara ibu ya 3 orang ke Jawa semua ya. Ke Jawa sebagai gembala juga kah? Iya. Jadi berawal dari saya, terus adik-adik saya menyusul. Jadi gembala yang juga satu kah? di daerah Sidarja, yang satu di daerah Bekasi. Iya, dua-duanya jadi Gembala. yang satu ibu gembala, yang satu bapak gembala. Oh, oke. Kenapa kok datang ke Jawa ya? Kenapa Iya. ini orang Manado suka ke Jawa? Kiapa? Kiapa dong? Kenapa suka ke Jawa? Kenapa mungkin panggilan kali Pak. Oh. Itu namanya panggilan mungkin. Maksudnya panggilan orang Jawa kah? Atau panggilan dari mana? Kalau saya kan jelas memang ikut suami. Ya. Tapi saudaranya kenapa? Ya pastinya itu? Dari Tuhan. Tiga orang masuk ke Jawa. Panggilan dari orang Jawa, Kak. Jangan-jangan suaminya orang Jawa, jangan-jangan. Yang 3 itu. Ya. Oh enggak. Enggak, cakep lah. Mereka itu setelah sudah di Jawa sekolah Alkitab terus melayani. Oh, suaminya bukan orang Jawa. Terus yang satu dapat orang Batak, yang satu dapat orang bukan. Yang satu dapat orang Ambon turunan Manado. Tapi setelah mereka sudah sama-sama mau melayani. Oh, oke. Bukan orang Jawa ya, berarti salah ya. Perkiraan saya salah. Jangan-jangan bukan panggilan Tuhan nih, panggilan orang Jawa. Panggilan orang Jawa. Ya, oke. Ya, oke, nggak apa-apa ya, intermezzo ya. Oke, Ibu lalu pergi ke Jawa langsung menuju ke kota mana? Di daerah Tegal, Pak. Tegal. Nah, langsung Tegal. Ibu jadi ibu di gembala situ, ya. Suami merintis di daerah Sirodadi. Ya. Jadi oke. Jemaatnya mungkin tidak banyak ya, mungkin waktu itu ya. Ya belum, karena baru mau mulai, belum ada tempat tinggal, baru masih kontrak tahun 83. Oke, jadi gerejanya juga kontrak atau gimana? Atau di rumah aja gerejanya? Atau bagaimana? Masih rumah. Masih rumah Pak waktu itu. Ini suara saya delay kah? Atau suara Ibu Yelti yang delay? Suaranya Ibu Yelti delay kah? Berarti kurang kuat jaringannya. Ibu Yelti pakai apa? Pakai WiFi? Iya, pakai. Delay. Saya bicara tapi dia tidak langsung respon. Ada jeda gitu. Ada delay. Pak Bambang dengar suara saya gimana Pak Bambang? Oh gitu.
Halo, halo Pak Hafiz, bisa dengar suara saya? Halo, Ya, enggak ada yang monitor. Pak. Jadi saya dengar itu antara percakapan Pak Andre. Halo, halo, Ya, oke, silakan. halo, Ya, Pak Andre. ya, oke, silakan. Halo, Ya, oke, go ahead. Pak Go ahead. Andre. Ya, silakan, Nah, silakan. saya dengar suaranya memang begitu, Pak. Suara dari mana? Yang delay. Suara dari Jadi suaranya Ibu Pak Yalti ya? Andre Hah? antara keduanya itu nggak bisa saya bedakan. Pokoknya antara anu itu terlambat jawabnya. Apakah itu dari Pak Andre atau dari Pak atau di Ibu? Iya. Nah, itu Karena seperti ini pembicaranya kan Pak Andre saya nggak tanya respon. sesuatu, Bu Yalti ada delay Iya, sekian detik gitu loh. Berarti jaringan dia lemah kan? Yang iya, mudah-mudahan iya betul. iya jaringan dia lemah Iya, gitu. Iya, betul betul. jaringan dia lemah gitu. Ya oke lah nggak apa-apa ya. Ya betul. Ya nggak apa-apa. Alright. Nah, kalau Ya, saya ke ya. Pak Bambang, saya Tapi bilang suaranya bagus, Pak. ya, kalau saya bicara dengan Pak Bambang, saya bilang A, Ya, langsung ada respon cepat dari Pak Bambang cepat. Tapi kalau dari Ibu Yelti, iya, saya iya. bicara A, dia lambat dia responnya. Dia Iya, iya. nyampainya Iya, itu iya. lambat jaringannya. Oke, nggak apa-apa. Betul, betul, betul. Oke, kemungkinannya berarti di jaringannya di Manado itu, di mana? Di Kroya. Kroya, Kroya. Korea. Korea. Ya. Oke. Ya, Ibu Yelti, waktu berapa tahun di Tegal itu? Itu berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun, terus pindah di daerah Pekalongan, Oke. tapi di desa. Oke. Kenapa pindah Setelah di pindah sana? ke desa Habis daerah kontrak kah? Pekalongan, kita pindah di Wangon. Ya. Lalu apa yang menyebabkan Ibu Yelti masuk ke sekolah Alkitab? Apa yang mendorong Ibu? Ya karena sudah dalam pelayanan, mau nggak mau. Oh, disuruh sama Bapak ya? Begitu ya? Ya enggak juga sih, kesadaran. Kesadaran. Di Salatiga kan? Ya, Ya. Di mana? Di Satya Wacana kah? Bukan? bukan apa ya, di GPDI itu. Oh, ada. Berapa tahun di sekolah Alkitab itu? Oh, kalau sudah ibu-ibu gembala enggak lama, Berapa? Setahun? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Setelah itu kembali ke mana? Ke Wangon. Gimana? Oh, sudah di sini, sudah di Kroya. Waktu itu sudah di Kroya. Oh, kembali ke Kroya ya? Kenapa sekolahnya nggak di Batu, Bu? SAB. Bukan, di Salatiga. Jauh. Kenapa enggak? Kalau Jawa Timur jauh, Pak. Ini kan dia mau Jawa Tengah. Oh iya. Jawa Tengah dia ngapain jauh-jauh gitu maksudnya. Kalau- Kalau adik saya sama anak-anak saya di Beji, SAB. di Malang. Beji. Ya. Ya, SAB Beji. Ya, betul. Oke, very good. Ya, oke, Bu Yelti, ya, Bu Yelti, kira-kira saya mau tanya ya, bisa dijawab Bu, kapan Ibu mengalami kelahiran baru? Ya orang Kristen sejak lahir ya, semua orang Kristen kan sejak lahir, tapi mengalami kelahiran baru kan belum tentu. Ya, kapan Ibu kira-kira mengalami kelahiran baru dan pada saat apa? Silakan. Kalau berbicara kelahiran baru, mungkin semenjak saya dari remaja, karena kalau saya tidak lahir baru, tentunya saya bisa bergaulnya bebas. Tapi karena saya merasa ada rasa takut sama Tuhan, saya bisa membedakan pergaulan yang baik dan yang tidak baik, dan saya harus menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tentunya kalau Oke. saya sudah bisa menuju kepada kekudusan, berarti saya itu sudah lahir baru, Pak. Oke, ya. Nah, begini Bu ya, kalau orang mengalami kelahiran baru, pasti dong Ibu juga tergerak untuk membagikan kepada teman-teman pergaulan yang ya dalam tanda kutip ya, Manado kan bebas, ya toh, pergaulan bebas. Adakah Ibu mencoba untuk menginspirasi atau menggarami mereka-mereka yang pergaulan bebas dianggap biasa di Manado itu? Silakan.
kalau pengalaman saya, tanpa saya nasihati mereka, mereka sudah bisa membaca perjalanan pergaulan saya. Jadi kebanyakan teman-teman liku dengan saya atau mereka tahu kalau saya diajak kemana mereka tidak berani. Atau kalau ada semacam apa namanya semacam ya bujang-bujang begitu, mereka akui mereka tidak berani, ibaratnya gimana ya, tidak berani sembarangan. Dan mereka segan dengan saya. Dan Oke. satu ketika ya Pak, saya Oke. punya teman seumur saya dan rumahnya di dekat saya, artinya di seberang jalan. Oke. Dan satu ketika rupanya ada cowok ke situ dengan tujuan ketemu saya di rumahnya. Tapi teman saya ini tidak berani manggil karena kalau ditanya alasannya apa. Lah, dia Ah, suruh ibunya memanggil tapi ibunya tidak bilang memanggil saya itu tujuannya apa. Nah, karena saya oke. dipanggil oleh orang tua, seorang ibu, waktu itu kurang lebih jam 7 malam. Oke. Saya ke rumahnya. Setelah saya sampai di sana, ibu ini bilang, udah naik. Kalau di sana kan rumah panggung ya Pak, tahu Oke. rumah panggung. Ya, ya. Oke. Ibu ini di dapur, dia bilang, oh saya mau ke dapur dulu, kamu naik ke atas. Lah saya naik ke atas, rumah ini terangnya hanya cahaya dari luar. Cahaya dari Oh, luar. Maksudnya Pak, berarti ya, kan ya. lampu tidak dinyalain, Remang-remang tapi ya. ada cahaya dari luar. Saya lihat ada seorang cowok dan saya sudah kenal cowok itu. Oh, Nah, saya turun, saya katakan ke ibu ini, maaf tante saya mau pulang dulu. Karena saya tidak mau apa ya, saya tidak mau ngobrol dengan orang ini di rumah orang. Karena setahu saya, setiap anak-anak muda yang akhirnya pergaulannya tidak jadi benar, karena sering ketemu di rumah orang, dikasih kebebasan sama yang punya rumah. Maksud ya Pak? oke, 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 oke. Ya, Jadi ya. dikasih Oke. kebebasan sama yang punya rumah dari orang tua itu. Semenjak itu mereka sudah semakin menyegani saya, artinya semakin cara kasar itu, oh ini tidak mudah dipengaruhi, oh ini tidak mudah siapapun gitu loh. Cuma Oke. cuma itu yang saya alami selama saya belum nikah, Pak, begitu. Oke. Ya, mantap ya. Jadi orang lain bisa melihat ya perbedaan ya, karakter itu berbeda. Jadi orang lain melihat tanpa Iya, Ibu Yelti berbicara ya, jadi karakter itu belum sampai kepada uh, menginjilin orang ya, tapi melihat karakter, orang melihat ada Yesus di dalam diri, kan begitu kan? Nah, iya, oke. Menarik ya. Oke, kalau di Manado kan iya, gampang. iya betul, Pak. Di Manado karena semua orang tahu siapa Yesus, tapi belum tentu kenal. Ya enggak? Tahu sih tahu, tapi belum tentu mengenal. Belum tentu Betul, mempunyai relasi. Itu semua orang Indonesia tahu siapa Jokowi, tapi belum tentu kita mengenal ya dia. Kita tahu, tapi kenal beda. Beda kan? Beda kan tahu dan mengenal. Gitu. Kalau mengenal itu artinya punya relasi yang intim ya dengan Tuhan. Ya. Di Manado ya, seperti itu, bukan hanya di Manado saja, ya. Mungkin di Jawa juga. Ya. Lalu waktu di Jawa, bagaimana Bu mengenai perubahan masyarakat yang sangat berbeda jauh di Jawa ya? Orang di Jawa kan tidak banyak yang percaya. ya perubahannya ya kita Nah, harus berbaur, kita hmm, harus apa ya menyesuaikan. ya, Jangan kita juga mau menyendiri. Jadi pokoknya apapun kegiatan di lingkungan kita, kita berusaha untuk berbaur. Dan ya. selama ini dimanapun kami ada, ya termasuk aman-aman saja karena semua itu kembali tergantung dari kita, dari bawaan lingkungan kita, pergaulan kita dengan mereka. Oke, ya, ya. Oke Bu, waktu di Jawa pasti dong berbicara mengenai mengenalkan siapa Yesus kan? Nah, pernahkah ada kendala waktu Ibu
mengadakan ya pelayanan seperti penginjilan siapa Yesus itu kepada orang yang belum kenal. Ada kendala enggak? Silakan. Kalau gendala sih enggak, Pak. Cuma mereka ya cuma iya-iya aja. Maksudnya enggak ada yang pernah protes, enggak ada yang ya ibaratnya memusuhi kami. Mereka kebanyakan ya mendengar dan mendengar. Untuk keputusan mereka mau ikut atau tidak, mereka tidak bilang enggak, mereka tidak bilang iya gitu. Oke. Ya. Eh, Ibu merasakan di daerah mana Bu, yang paling sulit untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya mengenai menceritakan siapa Yesus itu kepada masyarakat, mungkin di tempat di tempat Kalau silakan. pengalaman saya sih sama aja, Pak, Sama aja ya. tidak Oke. beda. Sama aja tidak beda, dia kembali bagaimana kita mau mendekati mereka, bagaimana kita mau berbaur dengan mereka, mereka bisa menerima kita dengan senang hati. Jadi kembali tergantung bagaimana cara kita hidup dengan mereka. Ya, oke. Ibu kan pindah-pindah itu di Jawa, ya toh? Di Tegal lah, di Wangon lah, ya toh? Pindah-pindah di Kroya. Ibu merasakan apa ya? Di mana yang paling sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang di daerah-daerah yang berbeda-beda? Dan apa hambatannya kira-kira? Silakan. Kalau hambatan sih tidak ada, Pak. Kalau saya lihat perbedaannya itu tidak ada, sama aja. Tidak ada yang maksudnya tidak ada yang menyulitkan di tempat-tempat kami sudah melayani di daerah-daerah sana, sama aja pengalaman kami. Oke. Oke, Bu, kendala bahasa ada nggak? Kan Ibu bahasa Manado, nggak ngerti bahasa Jawa waktu itu ya, waktu itu. Sekarang pasti sudah pasti lah 40 tahun ya. Ada 40 tahun kan di Jawa, pasti sudah paham lah bahasa Jawa. Waktu itu waktu pertama kali. Ya kurang lebih. Ada kira-kira ada kendala apa bahasa nggak waktu Ibu ke Jawa sama Pak Kesek? Silakan. Ya pastinya ada, cuma Apa itu? tetap kadang diem, kadang sambil belajar gitu loh. Saya pernah ingat waktu saya di daerah Tegal, Oke. saya sudah tahu itu Selawe dan selangkung sama kan, Pak? Iya, betul. 25 ya, oke. Sama ya, Pak. Ya, oke. Selawe dan selangkung Ya, sama kan? ya, Lah sama. saya satu ketika belanja, lah saya ingatnya itu selawe, lah ibu ini bilang selangkung, lah saya tidak tahu, saya pergi, saya tidak, karena saya tidak memahami selangkung, saya bilang oh ya nanti ya, padahal pikiran saya itu selangkung itu berapa? Padahal setelah saya pulang, saya tanya ke tetangga itu selawe, sama dengan selawe. Ya, ya. Jadi Oke. banyak belajar juga. Ya, itu pertama kali ya. Oke, wajar. Kan nggak paham, itu. Iya. Nggak paham. Apa itu selangkung? Bahasa apa ini? Kangkung apa? Kan gitu kan? Orang nggak tahu kan? Itu selangkung. Apa itu Kak? Selangkung. Iya. Kangkung. Saya tahu kangkung. Kalau selangkung ini beda nih. Tapi untuk bertanya malu, ya nggak? Waktu itu. Iya. Ya, waktu itu malu. Ya, oke. Jadi tanya sama tetangga yang di rumah, dekat rumah. Oh, selangkung itu sama selawe, Bu. Iya. Wah, baru waduh, kenapa itu saya jadi begini kan begitu. Oke, menarik. Kira-kira ada apa lagi yang kendala mengenai waktu pertama kali yang sekarang itu ketawa kalau ingat, apa lagi kira-kira? Sudah lupa kayaknya Pak, udah lama. Oke, ya. Teman-teman di YouTube ini ada yang bertanya di komentar ya, teman-teman di YouTube udah mulai banyak sekali nih. Ya, dia mengirimkan pertanyaan kepada saya untuk sampaikan ke Ibu Yelti. Ya. Ibu Yelti, ada nggak saudara-saudara ibu ya, saudara kandung, ya mungkin bisa saudara sepupu yang aslinya Manado
yang biasanya orang percaya Tuhan. Terus karena Pak, kurang kedengaran loh Pak. Loh, berarti sinyalnya Ibu dong ini. Pak Bambang dengar saya, Pak? Halo? Iya ya. Sinyalnya Ibu kurang. Itu apa, modemnya jauh kah dari Ibu, tempat HP-nya Ibu sekarang sama modemnya di mana posisinya? Jauh? 4 meter. Bisa mendekat 4 kah? meter kayaknya. Bisa mendekat 4 ke sana. meter Pak. Bisa mendekat ke sana karena suara Dengar, Pak, Ibu jelas, Pak. iya, suara Ibu delay terus. Oke, Suara ontar, Ibu ontar. itu delay. Paham kan? Delay. Saya bicara A nyampe ke Ibu Iya, Iya, delay, iya. ya. mungkin ada Betul, 1 Pak. menit, 2 Oke. menit. Iya, iya. Nah, mungkin mendekat dengan modem. Ada jedanya, Ada jeda. jedanya. Ah. Oke. Iya, iya. Suara Pak Andre bagus, Pak. Ah, Bagus. iya, itu saya sinyalnya penuh. Sinyalnya Bu Yelti yang Oke, Pak. sekarang bagus sekarang. Oke, coba posisikan. Ntar. Dari tadi saya lihat jeda terus ini. Ada delay. Oke, Pak. Oke, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Gimana suara saya sekarang? Lebih bagus dari tadi atau sama aja? Tes 1 2 3. Sudah lebih jelas. Lebih jelas ya? Sudah beda. Sudah beda. Itu tadi, itu yang saya bilang tadi kan? Sudah beda, Pak. Sudah beda ya. Oke, alright. Ini ada teman-teman dari Ya, YouTube kirim pesan ke saya untuk sampaikan ke Ibu Yelti. Ada nggak Ibu, saudara-saudara Ibu apa saudara sepupu yang di Manado sana menikah dengan kepercayaan orang seberang? Terus dia berpindah server, berganti server, paham kan? Ada nggak kira-kira? Silakan. Ya. Wah, suara saya delay lagi ya? Kalau ada, tapi saya tidak tahu kalau suara saya terdengar masih delay nggak? ada, Pak. Ada yang khusus desa saya, setahu saya 1. Oke. Kedengaran kok, Pak. Dengaran ya, sudah lebih bagus dari tadi ya, daripada tadi. Kalau di daerah saya, di desa saya ada 1, tapi kayaknya memang dia ikut. Oh, ikut ke seberang ya. Oke. Lalu apa yang dilakukan terhadap orang yang berpindah? Apakah didoakan atau mungkin dinasehati atau bagaimana? Atau dibiarin aja lah urusan dia atau bagaimana? Silakan. Ya kami cuma berharap supaya satu waktu dia kembali dan sadar. Kalau menasihati sementara dia sebenarnya mengerti Alkitab, mengerti firman. Oke. Jadi dia karena pernikahan kan? Pernikahan dengan orang yang beda server, betul? Iya. Ya, oke. Jadi apa? Si Iya, istrinya, betul. istrinya kah atau yang beda server siapa? Istrinya atau suami yang laki beda server? Istrinya. Oh, istrinya. Oh, yang laki dari Perempuannya. Manado. Jadi yang suami ikut istri. Oh, istrinya bukan orang Manado ya, orang di luar Manado ya, betul? Wah, suaranya terjeda lagi. Sebenarnya orang Manado loh, Pak. Di daerah, maksudnya di kecamatan yang berbeda. Oh, orang Manado juga. Oke, di kecamatan yang berbeda. Di sana ada desa-desa, kadang satu desa mereka itu cuma tidak kelihatan karena tetap kerjasama, tidak saling memusuhi. Oh, oke. Tapi ada ya, ternyata di Manado tidak ada juga yang beda server. Oke. Ya sudah, pertanyaan dari terjawab untuk teman-teman di YouTube. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan Pak Bambang. Ada Ibu Agustina. Siapa nih Ibu Agustina? Temannya ini, Ibu Jelti ya? Agustina Leate Mia. Leate Mia. Shalom Ibu Agustina.
Halo, Bu Agustina, bisa dengar saya? Halo? Ya, enggak monitor dia. Oke, Pak Bambang, ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo, Pak Bambang. Tes 1 2 3. Ya, oke, mungkin nggak monitor juga. Ya, Ya, Pak. ya, ada yang mau ditanyakan, Pak Bambang? Ini noni Manado ini, Pak. Iya, luar biasa. Silakan. Ya, yang perlu saya tanyakan itu gini. Ya, Pada lahan itu kan kalau di Manado, boleh buka lahannya kameranya, Pak? sudah. Bisa Oh iya, iya. supaya Bu Yelti bisa lihat. Lahan pelayanannya di Manado kan sudah jelas artinya ya, mendukung gitu. Sedangkan kalau di Jawa itu kan harus membangun apa namanya, membuat hal yang baru. Kenapa itu persoalannya? Kok Jawa bukan di Manado dibangun lebih kuat lagi? Itu aja Pak pertanyaannya. Ah ya, oke, silakan. Kenapa nggak di Manado aja gitu loh, nggak repot gitu loh. Kendala bahasa, kendala masyarakat yang baru, itu Ya, repot kan, selangkung jadi Selawi, selangkung nggak paham juga, ya nggak? Manado aja lah, yang sudah jelas. Gitu. Banyak Manado yang belum bertobat kan banyak, itu Manado aja. Bener juga idenya Pak Bambang. Ya, bisa dijawab, silakan. Atau Ya, ada kalau penempatan sinode, silakan. oh bukan. Bukan. Kalau memilih sih mending di Manado, tapi itu mungkin kembali dari panggilan. Kalau saya memang ikut suami. Suami saya itu masih bujang ke Jawa. Terus juga setelah sudah di Jawa baru dia merasa ada panggilan melayani. Terus sekolah Alkitab di Salatiga. Ya, ya maksudnya sekolah Alkitab sudah lulus melayani di Manado saja, itu maksudnya Pak Bambang. Kenapa kan Ya, yang Jawa repot lah, selangkung selawe lah, apa ini selangkung selawe, kan repot. Mendingan di Manado. Kenapa? ya Apa yang? mungkin itu karena mungkin itu ditentukan Tuhan hatinya tetap di Jawa saja. Oh gitu ya. Ada ya. apa memang Padahal oleh sinode ya? Sinode mengharuskan di pelayanan di Jawa. Sinodenya Bukan bukan. juga, bukan. Jadi Ya, ya dari hati sendiri mau menetap di Jawa boleh, mau kembali ke Manado boleh, tapi seperti suami saya. Kalau saya ah, kan ikut suami. oke. Ya. Silakan Pak Bambang. ya, ya. Jadi kalau sekolah itu kan di Tomohon juga ada Bu ya. Ya, di Di Langoan Langoan ada. ada sekolah sekolah Alkitab di Manado. Ada tuh kalau soal mau cari apa ya pelayanan itu. Tapi itu memang kembali lagi kalau Iya, sudah panggilan itu memang nggak bisa apa-apa. Ya itu tergantung ya. Karena panggilan itu Tuhan yang punya apa namanya, punya iya. kewenangan, otoritas untuk pelayanan. Ya Bu. Jadi Hmm. jadi waktu masih masih apa namanya suami waktu itu masih muda sudah ke Jawa, kemudian Iya, sekolah Alkitab di GBDI Bu ya. iya di Salatiga. Salatiga. Karena kan waktu itu dia cuma rencananya cuma main ke kakaknya karena waktu Oh, itu juga kakaknya sudah pelayanan di Jawa, sekolah Alkitabnya di ya. Langoan waktu itu. Oh kalau enggak ya di oh di Air Air Mandi Madidi, Gede. zaman dulu itu Air Ya, Madidi, Pak. Air Mandi Gede. Ya. Setelah kakaknya sekolah Alkitab, ikut temannya ke Jawa. Setelah beberapa tahun kakaknya di Jawa, dia kepengen main ke kakaknya. Lama-lama setelah berapa tahun, kok dia merasa panggilan untuk sekolah Alkitab. Iya, iya. Ya puji Tuhan, Bu. Jadi sekarang menetap Ya, di Kroya, Bu ya. iya, iya, Oh, puji Tuhan. Baik, Bu. Luar biasa. Eh, dari apa ya, panggilan Tuhan ya, sehingga mengambil meskipun tadi juga saya
dengar bagaimana untuk memilih ya Ibu antara menjadi seorang hamba Ibu Gembala itu ya. Bagaimana mungkin bisa melakukan, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Betul, Amin. Tadi Pak. saya juga saya berpikir gini, biasanya kan wanita itu, ibu-ibu itu kan orientasinya kepada finansial. Nah, pada waktu itu siapa yang mau jadi istri seorang gembala, seorang hamba Tuhan? Secara penghasilan itu tidak seperti kalau bekerja di tempat-tempat lain yang memang Betul. sudah pasti ada So pasti. income ya, pendapatan. Tapi kalau di GPDI itu adalah hasil pelayanan dari lutut, di mana kita Ya, bagaimana kita tadi Pak Andre katakan relasi kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan burung gagaknya begitu. Itu Amin. GPDI itu betul. begitu ya. GPDI itu memang luar biasa Pak Andre. Jadi karena percaya bahwa melayani Tuhan tidak akan tidak akan dibiarkan, bahkan akan Amin. diperhitungkan oleh Tuhan. Nah itu memang moto dari GPDI Pak, pelayanan, Amin. Yes. melayani ya, ya sungguh manisi gitu. Amin. Dia bilang sonter gaji gitu ya. sonter gaji pun Iya, kita iya. juga melayani. Ya terima kasih Bu, luar biasa Bu ya. Ya, Jadi, tapi Pak, satu Pak. Pak, ya, Ya, silakan. ya, ya, saya gimana? itu saya itu tidak mau jadi ibu gembala bukan karena takut kekurangan, takut Ya, kebutuhan, tetapi saya lebih ke takut tidak bisa, ibaratnya tidak bisa khotbah lah, tidak bisa inilah, tidak bisa itulah. Tapi kalau untuk Iya. keperluan, bukan itu yang saya takutkan. Walaupun saya Oh, tahu persis bagaimana pergumulan hamba-hamba Tuhan iya, GPDI di saat merintis, bukan itu yang saya iya, iya. takutin. Iya, iya. Puji Tuhan Ibu memiliki satu apa namanya hati yang penuh dengan ketulusan ya. Iya, betul. Artinya apa kebenaran tentang bagaimana untuk menjadi seorang hamba apa ibu gembala. Tapi yang saya bisa sampaikan itu kadang-kala Iya, orang atau perempuan itu mencari suami yang itu begitu Yang memiliki mapan pikiran itu, itu. yang Tapi luar mapan. biasa ibu sampai ke situ. Iya, ya, Iya. paling tidak itu ada satu jaminan ya Yes. gitu. Tetapi puji Tuhan, Ibu masih apa ya? Ya memiliki satu kiat ya, apa semangat bahwa hidup itu bukan karena kemampuan kekuatan kita, tetapi oleh berkat betul. Tuhan. Itu Amin. luar Betul. biasa. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Tuhan maju berkati. terus ya, maju Ya, terus, semangat ya Bu. Jangan sampai jatuh, tergeletak. amin. Ya, silakan Pak Andri. Itu yang boleh saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, Bu Yelti ini Pak Bambang ini sudah fase dengan Manado. Karena istrinya kan Manado, metuanya Oh, Manado. Jadi dia biasa. Dan Ya Ibu, jadi saya kalau isi ya kalau kepalanya saya Pak Bambang itu hampir sama dengan saya dulu sebelum saya bertobat. Sebelum saya bertobat itu, iya, waduh, saya jadi kacau dulu. Ya iya silakan Pak Ibu. Bambang. Ada lagi? Ya Ibu Yeti. Memang saya istri saya dari Manado. Daerah Kebetulan mana? tanah. Mungkin tetangganya Ibu daerah mana istrinya? Ya kalau istri saya yang pertama itu dari Rerer, ya. Rerer Tondano Selatan. oh iya. Kemudian ya kalau yang kedua ini karena istri pertama meninggal, kemudian saya nikah lagi dengan istri yang kedua juga orang Dia carinya Manado, Manado coba lihat. dari Oh, Motoling. motoling. Ya, Pak, motoling mana, iya Pak? orang Kalau saya Motoling. motoling Wanga. Kenal itu Nggak tahu. jangan-jangan. Motoling mana? Ma? Coba Kontak ini kontak Motoling Bu. Oh, kontak. Pontak. Tanam. Iya, kalau Pontak Iya, saya tahu. iya. Oke. Keluar Tuyu dari Bang Tuyu dengan Tanor. Tompasok Lama. Kalau Tompasok Lama Ibu.
Oh iya, Tompa sok lama. Iya. Iya, iya. Begitu. Saya Saya banyak kira teman farmnya Tuyu. oh iya Bu. Eh, Nah, terus istri anak saya juga nikah dengan pemerantung dari Ratahan. Nah, itu Oh, Manado semua itu. Sekarang Manado ya semua coba lihat. sekarang ada di Manado di Jalan Sulawesi dekat kampus Samrat. oh ya. Kemudian punya anak tiga, laki Oh, semua. Tujuan ya, pemerantung. Ya itu Mantap. kira-kira Ibu sekilas mengapa saya juga suka orang Manado. Iya, Mantap. Ini Pak karena Bambang ini saya di nih. Manado itu enak. Iya. Nah, tapi kalau Pak Andre nggak dapat orang Manado, saya yang dapat. Iya saya cuma berangan-angan saya. Kapan dia dapat Manado? Dapat Nggak orang dapat Manado. ternyata. Nggak dapat. Waduh, kalau saya dapat orang Manado, wah kacau nanti saya. Pikirannya Ya, kemana-mana saya. ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Nah itu Bambang. boleh boleh saya lihatkan itu ya foto saya dengan istri yang kedua. Oh oh ini, iya. ini dia. Ya, Ah itu dia. ya ini istri saya yang kedua. Mantap itu. Pak Ya, Bambang nih mah. puji Eh, Tuhan. Maju ya, terus Ibu, kita sama-sama melayani. Amin. amin. Ya, Ya, ya. ya, Bu, Pak. ya. Terima Lanjut Pak kasih. Andre. Ya, terima kasih ya Ibu Yelti ya atas klarifikasinya ya dan keterangannya yang luar biasa hari ini ya. Bu, saya mau tanya ini ada teman-teman di YouTube channel juga nanyakan ini. Pernah nggak Ibu sebagai Ibu Gembala mengalami titik terendah, Bu? Sepertinya di proses Tuhan kok saya kok nggak kuat ini, berat sekali rasanya. Pernah nggak mengalami titik terendah? Silakan. Ya, ya sering Pak. Sering Cuma ya. berusaha ya di saat-saat mau putus asa ya berusaha bangkit. Bangkit, oke. Ya. Kalau kalau saya bisa bersaksi sebentar Pak. Oh ya boleh boleh silakan. Masih ada waktu. Silakan. Eh, saya pernah diproses anak ketiga, anak ketiga lahir. Total anaknya Saya berapa sekarang? Anak diproses berapa kalau mungkin sekarang? orang Jawa bilang itu stres. Anaknya 5. Oh 5. Oke, anak ketiga kenapa? Proses Tuhan ya. Saya anaknya 5. Oke, anak ketiga diproses Tuhan kan? Sesudah Bagaimana? saya melahirkan anak Tiga. ya diproses Tuhan. Kalau orang Jawa bilang itu stres. Apa yang terjadi? Stres itu tidak mau makan. Pokoknya kalau orang stres itu kan adanya berdiam ya Pak. Oke. Dan akhirnya saya di beberapa bulan kemudian saya dibawa pulang suami ke orang tua. Orang tuanya Dan Ibu setelah beberapa Yelti. lama suami Orang tuanya Ibu Yelti ya? ya, Delay lagi suaranya. Suara saya delay lagi nih Bu. iya. Ya. Waktu itu kan saya masih ada orang tua. Orang tuanya Ibu. Oke. Oh, Lalu? apa namanya? Setelah karena secara manusia kok lama nggak sembuh-sembuh, sementara ditinggal. Oke. Ditinggal di Manado. Jadi Setelah suami saya balik. kembali di Jawa melayani, ya, Oke. ya balik melayani. Tapi di saat suami saya balik melayani itu, rupanya sudah putus asa juga. Ingin menyerahkan pelayanan dan mau kembali ke Manado. Oh, sampai Dan segitu ya? ada seorang hamba Tuhan, ya, ada seorang hamba Tuhan menyarankan untuk pelayanan waktu itu masih di Wangon. Oke. Untuk serahkan ke salah satu hamba Tuhan. Oke. Setelah suami saya mau ketemu hamba Tuhan ini, tidak ketemu. Tidak ketemu, setelah dia pulang ke rumah, ada surat dari saya menyatakan saya sudah sembuh, saya mau kembali di Jawa untuk melayani.
Dan pada akhirnya kan karena sudah dapat surat dari saya, tidak lagi cari lagi hamba Tuhan yang tidak ketemu ini, sudah tidak jadi. Ya, lalu? Tidak jadi diserahkan pelayanan. Ya akhirnya tidak jadi diserahkan pelayanan, ya tinggal nunggu kembali saya di Jawa itu. Akhirnya kami kembali melayani. Dan proses kesembuhan saya itu, waktu itu diusahakan untuk rawat di rumah sakit dan sempat rawat jalan. Dan sementara rawat jalan itu saya diam-diam obat-obat itu saya buang. Obat-obat itu saya buang dan lama-kelamaan rumah saya itu diapit oleh gereja dan pastori. Maksud ya Pak? Oke, sebelahnya Jadi rumah pastori ya? saya itu di tengah. Di tengah, pastori ya? Di Oke. di kiri rumah saya gereja, di kanan rumah saya itu pastori. Oke. Waktu satu ketika kalau ada ibadah kan saya masuk kamar loh Pak, saya tidak mau diajak oleh orang-orang ke gereja. Jadi Ya. kalau ibadah saya ke kamar. Terakhir itu sementara puji-pujian, sementara firman Tuhan, hati saya ini seperti apa ya? Seperti ada yang mengetuk, seperti ada yang pokoknya jadi sadar begitu loh Pak. Iya. Dengar Puji-pujian ya? puji-pujian, dengar Oke. firman. Lah kalau di Manado itu kan sore itu ada ibadah kembali kan Pak. Iya. Akhirnya mama saya sudah pergi ibadah, keluarga saya yang lain sudah pergi ibadah, mereka tidak ajak saya karena mereka pikir tidak mungkin mau. Setelah mereka pergi ibadah, saya ke rumah tetangga mengajak satu ibu yang muda. Ibu ini juga jarang ibadah, jarang mau ibadah. Tapi karena saya yang ajak, dia langsung kayak loncat begitu loh Pak. Saking Oh, senengnya. oke. Saking senengnya, terus dia bilang, ayo kita siap-siap, kita beribadah. Kami datang di satu tempat ibadah itu, sudah begitu banyak jemaat, dan mereka heran dan mereka kaget. Waktu lalu sering diajak orang nggak mau, malah mengunci diri di kamar. Oke. Kok kena apa? Ini kok Tiba mengajak ya? tiba-tiba muncul. Berarti satu mujizat Tuhan, bukan karena Amin. obat. Iya. Bukan karena dirawat, tapi cara Tuhan yang menyembuhkan saya. Dan akhirnya semenjak itu sampai hari ini kami masih dalam pelayanan. Amin. Ya, ya. Oke, Bu. Waktu itu sakit apa, Bu? Sakit stres saja atau ada sakit yang lain waktu itu? Wah, suara saya Tidak delay mau lagi. minum, ya, ya itu yang dirasakan itu enggak mau makan, Pak, enggak mau minum. Enggak rasa lapar kah? Enggak, karena enggak, entah kan enggak. Pokoknya tidak ada kemauan. Tidak ada kemauan makan, tidak ada kemauan ngomong. Wah, oke. Pokoknya diem. Dokter dokter bilang apa waktu itu? Dokter, Oh, waktu itu saya tidak tahu kan karena yang membawa saya kan teman-teman. Tapi, oh ya, satu lagi ya Pak. Satu ketika ya. setelah saya di Jawa, saya mau menjemput anak saya karena waktu saya datang sesudah saya sembuh sakit, anak saya ditinggal. Anak saya ditinggal. Lah beberapa bulan kemudian saya balik ke Manado untuk menjemput anak-anak. Oh, oh Dan anak-anak di satu Manado. ketika setelah saya ada di sana, ada apa ya? Ada persoalan kecil dan itu saya merasa saya tidak melakukan hal itu dan mungkin karena saya diomelin, saya dikata-katain, rupanya saya belum siap. Akhirnya saya itu mulai
mulai tidak makan lagi, mulai tidak minum lagi. Tapi ada teman saya ini berusaha untuk ke dokter. Lah, Oke. setelah saya datang ke dokter, dokter ini bilang begini, Bu, masih ada bisik-bisikan, saya kaget. Ternyata memang waktu saya sakit pertama itu, Pak, kadang ada orang ngomong, orang enggak ada. Ada orang nyanyi, saya cari orang yang lagi nyanyi, enggak ada. Ternyata ciri-ciri orang stres itu seperti itu, Pak. Ada Oh, suara-suara. Itu dokter yang bilang ke saya, Bu, masih dengar suara-suara? Saya tahu. Kok dokter tahu? Jadi oh, ciri-ciri. Jadi mungkin itu dengan kemurahan Tuhan saya itu belum sejauh apa ya? separah itu ya, Ibaratnya masih separah. bisa diatasi Ya, belum terlalu walaupun sudah parah ya. ada suara-suara yang iya belum. Ya, masih suara suara saya terdengar delay lagi Bu ke Ibu Yelti ini. Ya, sulit juga nih kita komunikasi nih. Dari sinyalnya Ibu kurang kurang kuat ini. Jadi suara saya terdelay. Saya sampaikan A, Ibu menerima A itu setelah 1 menit Delay. 2 menit. Nah, nggak apa-apa lah. Mungkin nggak apa-apa jaringannya. Ya, Oh, Ibu lama ya. berapa lama itu apa Ibu di Manado penyembuhan tanpa obat? Karena obat dibuang. Kenapa obat dibuang? Kurang Apa? lebih satu tak. Ya, Apa kurang lebih 1 tahun mungkin, Pak. Ya, kenapa obat dibuang? Kan mau sembuh. Kenapa dibuang? Apa sebabnya? Saya juga nggak tahu itu. Nggak sadar kah? Pokoknya karena saya tidak mau minum, saya buang. Sadar, Oh, sadar sebenarnya. Cuma intinya saya tidak mau minum. Jadi supaya tidak ditanya, saya mungkin ibaratnya daripada sembunyiin obatnya, saya buang. iya ya. Kan mau sembuh, kan diobati kan mau sembuh, kan malah dibuang. Kenapa? Apa yang ada di pikiran Bu Yelti waktu itu? Orang mau sembuh kan dikasih obat. Nah, diobati diminum lah. Kenapa dibuang malah? Berarti nggak mau sembuh waktu itu. Bagaimana? Ya, pikirannya ya enggak mau minum. Nggak, Enggak mikir mau sembuh atau enggak, cuma pikirannya enggak mau minum aja, Pak. oh nggak mau minum. Kan diobatin, itu obat, bukan bukan racun. Kan Iya, kenapa dibuang? Nggak mau lah. Pokoknya nggak mau minum obat gitu aja ya. iya gitu. Nah, jadi mau sembuh tapi nggak mau minum obat, begitu kah? Wah, di delay lagi. Ya, Suara saya saya enggak saya tahu waktu itu mau sembuh atau enggak tahu. Kalau kalau terdelay. menurut saya Pak Andre, Ya, silakan. itu karena ada suara-suara yang apa ya, yang membuat Mengganggu ya. ya mengganggu. Artinya di apa ya, di luar dari seperti dokter kan mengatakan sesuatu yang tidak nyata itu kan. Berarti itu 108 kalau menurut saya. Bisa juga. Ya, Roh. Karena nah Kuasa dokter ke-8 bisa ya. ya dokter bisa melihat itu. Iya, karena karena ada seperti istri saya ya istri saya yang pertama itu Pak bisa melihat itu. Oh, Melihat ke apa namanya indera keenam itu ada Pak yang begitu karena oke. tentu itu ada kuasa Roh Kudus. Nah itu Betul. Pak, jadi mungkin mungkin dokter itu diberikan penglihatan itu sehingga ya itu keuntungan bagi dokter mengobati secara medis dengan secara Ya, supranatural gitu. nah, ya, ya, spiritual Itu ya. Pak, Oke. iya Ya, ya, benar-benar. ya spiritual Oke. supranatural Pak. Ya, ya. Nah, itu Oke. mungkin itu sehingga ibu merasa tidak ada apa-apa sesungguhnya, merasa tidak apa-apa padahal Ada kuasa. Wah, harusnya kan obat itu diminum kan, untuk kesembuhan ya harus diminum untuk kesembuhannya, tetapi ibu ini merasa tidak perlu, berarti ada suatu roh yang menghalangi itu, yaitu Bisa roh juga. kegelapan itu Pak. Kalau ya, menurut saya betul, ya betul. puji Ya, Tuhan dengan sampai sekarang boleh berada kembali seperti ini ya, luar biasa telah dilindungi karena telah mengambil, itulah sebabnya maka kalau kita sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan akan sertai dan tolong.
Amin. Karena ya pertolongan Tuhan itu nyata pada waktu kesesakannya Yes. Ya. Oke. itu menurut saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, ini ada Ibu Agustina mau bertanya kah? Iya, Terbuka coba, bikin. izin Bapak mau nanya ya. Silakan, boleh buka kameranya supaya Iya. kita tahu. Ya, silakan, boleh silakan buka Kan kameranya ya. kata Bu Jeli ini kesembuhan itu beliau sakit secara supranatural kah atau memang dari diri sendiri kah? Lantas untuk pengobatan itu kan Ibu sudah ke dokter, tapi dokter kan obat untuk Ibu, tapi Ibu buang. Alternatif atau gimana gitu sampai bisa keluar dari sakit Ibu yang Ibu rasakan Ya, gitu. Mungkin Ya. gitu kali ya Pak ya. Ya. jadi Oke. ya Sebentar, mungkin sebentar. suami orang Sebentar. tua berdoa. Sebentar Ibu Jelti. Ya, Ibu Agustina dari mana nih? Dari Toraya juga kah? Atau dari mana? Dari jantung Pak. Oh, di jantung. Oke, selamat bergabung Ibu Agustina. Dari mana Iya, link? Pak. Dapat Iya. dari mana linknya? Linknya dikasih siapa? Ya Pak Andre asik. Oh, Tadi saya tuh sering renang Pak. So siang itu pulangnya ini yang kadang-kadang udah berapa. Ibu siapa? Yang dari apa? Eh, Polwan ya? Apa? Pol apa? Pol apa? Apa itu? TNI AD. TNI AD ya. TNI AD. Oh, kok namanya lain? Kok namanya lain, Bu? Oh enggak, namanya itu aja. Oh, Dari dulu sekarang selamanya namanya itu. Agustina ya. Oh, ada di Iya. grup kah? Ada di grup Ibu ya? Ada di grup ya? Ada. Oh ya, karena mungkin lama nggak muncul. Iya, Saya yang lupa. itu Mbak Catherine. Iya, Ya. karena saya renangnya sering pulangnya jam 1 gitu loh Oh, Pak. ini yang Ibu dapat ini ya? Apa? Sarah kejepit ya? ANP. ANP ya? Oh Iya. ya, saya baru ingat saya. Oke. Ya, oke. Ya, silakan Ibu. Ya, kita ada Senin sampai Rabu saja ya. Senin, Selasa, Rabu saja mulai jam 12. Oke, boleh dijawab Ibu Yelti. Iya. Silakan. Buka mikrofonnya Ibu. Bu Yelti. Mikrofonnya tertutup tuh, Bu. Bu Yelti, mikrofonnya masih tertutup. Ya, oke. Sudah Pak. Sudah, oke. Silakan. Tadi saya sudah sampaikan waktu saya sembuh itu, saya mendengar puji-pujian dan firman, tapi dari rumah, karena di samping kiri rumah kami itu gereja. Pastori, oke. Diapit ya, diapit sama pastori. Jadi pastori sebelah kanan, gereja sebelah kiri Pak. Jadi ya, diapit ya, diapit. Ya. Rumah kami diapit. Jadi Ya. saya itu dipulihkan di saat saya dengar puji-pujian dan dengar firman. Dan tentunya selama itu juga ya orang tua saya berdoa, jemaat Tuhan berdoa, suami saya berdoa. Ya mungkin itu sudah waktunya Tuhan. Sehingga karena memang sebelum itu saya sering diajak ibadah, tapi saya tidak mau. Sore-sore itu orang tua saya kembali ibadah lagi di tempat, di rumah ke rumah. Karena kalau di Manado itu ibadah pagi di gereja, kalau ada sore atau siang, kalau ada yang punya rumah mau diadakan ibadah. Dan sore itu saya sudah ditinggal papa saya, mama saya, adik saya untuk mereka pergi ibadah. Tapi hati saya ini sudah ada kerinduan beribadah, saya tidak tahu mereka pergi. Akhirnya saya ke tetangga dan ajak seorang ibu. Ibu ini juga jarang beribadah karena dia tahu saya ini berarti sudah sembuh. Dia juga ikut ibaratnya sampai apa ya, loncat-loncat, ada kerinduan mau ibadah karena melihat keadaan saya sudah sembuh. Ya, jadi intinya itu melalui doa ya Bu ya. Iya, makasih Bu, tetap semangat dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Ya,
Ada lagi yang Amin. ditanyakan Bu Agustina? Demikian Bapak. Oh iya, oke, terima kasih Bu Agustina sudah bertanya Ya. ya. Oke, ya, alright, Bu Yelti, waktu Ibu ke Manado, siapa yang jaga anak-anak? Ada 5 orang kan? Jadi siapa yang jaga 5 orang itu? Apa bapaknya sendiri? Oh, jaga? waktu itu baru 3 anak, Pak. 3 Waktu anak. itu baru 3 anak. Oh, 3 anak. Itu bapaknya sendiri jadi baby sister kah? Kan 3-3-nya dibawa ke Manado. Kalau di Oh. kampung kan banyak keluarga, Pak. Oh, 3-3 dibawa rombongan Kalau jadi ke Manado semua ya, 3 Iya. orang ya? Iya. Oh, oke ya. Ya, bapaknya nggak sanggup lah itu kok 3 orang di situ. Iya. Oke. Jadi bapaknya kembali ke Jawa sendirian, 3 orang di sana. Oke, ya masuk akal. Lalu berapa lama di Manado lalu balik lagi ke Kroya? kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Oh, lama itu. Itu waktu itu di Wangon, Pak. Wangon, masih belum di di Wangon. Kroya. Oh, masih di Wangon. Oke. Ya. Lalu kembali 1 tahun kembali ke Manado, sudah pulih kembali kan? Kesehatan sudah pulih. Sudah dipulihkan oleh Tuhan. Iya. Oke. Kemudian Iya. sekarang melayani di Kroya. Ya. Apa bedanya? Di Wangon lebih susah kah atau di Kroya lebih susah menurut Ibu Yelti? Ya, kalau pengalaman saya sih susah senang itu tergantung dari kita, Pak. Oh, ya. Tinggal kita menyingkapi. Kalau ada kesusahan tidak dibawa susah, ya tidak susah. Iya kan, Pak? Oh iya, betul. Jadi tidak sama saja ya, Wangon maupun di Kroya. Iya, sama aja. Tidak ada maksudnya Proses tetap ada, Ya. pergumulan tetap ada. Oke. Di Wangon sudah berapa tahun, Bu? Waktu di Wangun 7 tahun waktu itu. 7 tahun di sana. Wah. Iya. Bukan Kami main. sudah sempat beli tanah, tinggal dibangun. Maksudnya ada bangunan, tapi Oh. bangunan sederhana. Oke, jadi sudah ada. Jadi siapa yang melanjutkan gereja yang di Wangon? Pendeta Cornelius namanya. Oh ya, satu angkatan sama Pak Kesek ya? Beda, mereka masih muda. Oh, amat muda. Oke, masih muda ya. Ya. Oke, menarik sekali ya atas pengalaman Ibu Yelti ini ya. Jadi di Jawa sekitar 40 tahun ya, betul? Ada di Jawa? Betul. Sudah 40 tahun. Jadi sekarang sudah fase bahasa Jawa, Kurang betul? lebih. Jadi sekarang sudah fase bahasa Jawa Bahasa ya? Banyumas. Banyumas. Bahasa Banyumas, Pak. Oke. Oh, mantap lebih fase bahasa Banyumas ya. Wah, luar biasa. Jadi hilang ya. Bahasa Manadonya ngoni-ngoni. Ya. Aku tergerak hati mau bersaksi satu lagi, tapi Oh itu ya, silakan. Boleh. Satu lagi, silakan. Pak masih bisa. Boleh. Ya, silakan. Tapi ini sebelum saya menikah. Saya waktu SD punya pengalaman, waktu itu kurang lebih mungkin saya kelas 4. Kami itu bertiga digigit anjing gila, anjing apa ya? Anjing yang sudah sakit. Di mana? Di Kroya? Iya, kami itu bertiga. Kami itu bertiga tetapi di tempat-tempat berbeda. Dan waktu saya sudah digigit dan itu memang luka-luka, lah saya diampiri sama satu yang sudah digigit anjing akan ke rumah sakit. Tapi sebelum kami berangkat ke rumah sakit, mama saya itu nyuruh panggil papa saya, artinya izin papa saya dulu. Tapi setelah papa saya dipanggil pulang, papa saya enggak pulang tapi cuma berpesan, cuma bertanya sudah panggil pendeta berdoa atau belum.
Itu berarti kalau pertanyaan seperti itu tidak diizinkan untuk ke rumah sakit, Pak. Jadi orang tua saya itu punya iman, datang kepada Tuhan, sembuh. Dan waktu itu pada akhirnya yang satu ini berangkat ke rumah sakit sendiri. Tapi saya ini tertolong. Dia meninggal di rumah sakit. Meninggalnya gara-gara apa? Jadi dia itu dirawat di rumah sakit tapi tidak ya digigit anjing yang sudah sakit, Pak. Anjing ya, kalau Manado bilang itu anjing gila. Iya, anjing gila, ya. Rabies ya. Kalau saya karena papa saya itu tidak diizinkan untuk ke rumah sakit, tetangga itu cuma cari air santan dan kelapanya itu ditaruh di luka kaki saya, Pak. Dan gembala itu kalau di sana kan terkenalnya gembala. Pendeta itu datang berdoa. Dan benar, Pak, maksudnya sembuh. Yang menjadi tanda tanya kenapa yang dirawat di rumah sakit meninggal. Saya hanya didoakan, hanya minum air santan dan diobati dengan gula dan kelapa kakinya kok sembuh. Berarti kan itu satu kesaksian itu karena keajaiban Tuhan. Amin. Ya. Oke. Ya, very good. Ya, menarik ya. Jadi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan ya, lewat hal-hal yang seperti itu supaya orang lebih mendekatkan diri kita dengan Tuhan ya, punya relasi lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Ya, menarik sekali. Ya, oke Bu, saya kira waktunya sudah mepet kali ya. Bisa kita akhiri aja. Boleh sampaikan pesan moral apa, Bu? Yang untuk teman-teman yang di YouTube channel maupun teman-teman yang di Zoom ini. Silakan pesan-pesan moral atau nasihat-nasihat. Silakan, Bu. Kalau kami di tengah-tengah melayani Tuhan, kami belajar mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kami punya prinsip siapakah jemaat yang kami layani, siapakah lingkungan kami, siapa suami kita, siapa istri kita. Kita harus benar-benar hanya mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, sehingga apapun yang kita alami, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan artinya apapun yang kita alami, kita enjoy aja karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Amin. Baik kebutuhan apapun, pengalaman kami, kebutuhan gereja, kebutuhan apapun, kami tidak punya karunia untuk bikin proposal, Pak. Tapi setiap kami mempunyai kerinduan apapun, kami hanya serahkan kepada Tuhan dan cara Tuhan memberkati kami. Amin. Yes. Baik keperluan pribadi, baik keperluan gereja. Anak-anak kami pada masa anak-anak kami kuliah, jadi berkat juga kepada jemaat, jadi berkat juga di teman-teman, karena mereka berpikir pelayanan di desa kok bisa menguliakan anak-anak. Tentunya itu semua karena anugerah, kemurahan Tuhan, karena kami belajar mengandalkan, mengutamakan Tuhan. Ya, ada lagi? Itu saja? Ada lagi, Bu? Ya, apa itu saja, andalkan Tuhan. Carilah Tuhan dahulu. Oke, ya. Pak Bambang ada yang mau disampaikan? Saya dapat kata-kata baru, Pak Andi. Ya, silakan. Saya dapat kata-kata baru dari. Ya. Suaranya Pak Bambang luar biasa. Suara apa? Kata baru. Jaringannya Pak Bambang nih. Jaringannya Pak Bambang hilang-hilang. Kedengaran kok, Pak. Kedengaran. Penuh ini. Oh, berarti saya yang problem. Mungkin saya. Pak Andreas kali, Pak Andre kali yang kurang bagus. Tes ya, 1, penuh 2, 3. nih, Pak. Penuh. Jadi saya terima kasih Ibu Dedi Watulo. Memang luar biasa, ada kata-kata tidak perlu proposal, Pak. Amin. Luar biasa, imannya luar biasa. Iya. Ya, bagus ya. Tuhan memberkati, Pak.
Malam Oke. berkati. Kalau Lanjut, kalau Bang. banyak kalau banyak waktu terlalu banyak kesaksian, tapi kesimpulannya kami dipelihara Tuhan sampai saat ini, baik keperluan pribadi dan keperluan gereja. Luar biasa kami Amin. alami. Amin. Tidak perlu proposal. Ya, terima kasih Bu Yelti ya. Saya melihat sendiri Pak Bambang. Saya kan setiap Kamis kan besok saya ke Kroya. Ya, saya melihat gerejanya Ibu Yelti ini ya. Dia punya apa? Alat musiknya tahu nggak? Drumnya itu bukan pakai drum biasa loh. Electric drum Yamaha yang harganya paling murah 50 juta itu. Betul itu. Ini gereja yang di Kroya, kota kecil, dia pakai Yamaha electric drum. Wow, ini sama dengan tahun lalu kami dapat dari Australia itu, Pak. Iya itu, sama dengan di gereja saya juga pakai electric drum. Ya, tapi ini gereja kecil di Kroya ini, bukan Kroya kan bukan kota besar, kota kecil. Tapi saya perhatikan ini electric drum loh Pak. Tidak ada yang mustahil. Luar biasa ini, wah betul-betul keren ini ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Pak. Ya, menarik ya. Nanti besok saya ke Kroya juga, ke rumahnya Ibu Ruth ya, ada acara ya. Nanti kita ketemu lagi Bu Yelti ya. Ya, pesan saya dapat tangkap ya, kesaksian dari Ibu Yelti ya, dari awal pertengahan sampai akhir ya. Dunia akan selalu menawarkan godaan, ya ta? Tapi kita selalu punya pilihan. Kekudusan bukan berarti kita sempurna, tapi kita memutuskan untuk tetap berada di jalurnya Tuhan. Walau lingkungan kita berkata sebaliknya. Hidup kudus itu mungkin jika kita mengandalkan Tuhan. Ya, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Holiness is saying yes to God and no to everything that pulls you away from Him. Apa itu? Kekudusan berarti berkata iya kepada Tuhan dan tidak kepada segala sesuatu yang menjauhkan Anda dari Tuhan. Amin. Bapak di surga, terima kasih atas kisah hidup dari hamba-Mu Ibu Yelti yang telah menguatkan kami semua, ajar kami untuk tetap hidup kudus walau dunia di sekitar kami semakin kotor. Kuatkan kami dalam setiap pergumulan dan tuntun kami agar tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kalau podcast ini bisa memberkati Anda, jangan simpan ya untuk diri Anda sendiri. Bagikan ke komunitas-komunitas, ke keluarga dan grup-grup rohani Anda supaya lebih banyak orang bisa diteguhkan imannya, lebih banyak orang yang diberkati ya. Terima kasih atas Bu Yelti ya. Dengar baik-baik, don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease ya. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri saat dunia saat ini sedang sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning, keep your feet walking, ya. Keep your mouth speaking the truth, ya. Jaga apimu tetap menyala, jaga langkah Anda tetap bergerak, jaga mulut Anda untuk tetap mengatakan kebenaran walaupun itu pahit, karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tetap semangat, tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari menangkan jiwa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Ada Murtadin yang akan bersaksi di podcast.